Nggak heran ya kalau kemarin di lini masa sempat ramai warga bantu warga Betul. selama masa pandemi ini saling membantu, kasih makanan, kasih obat-obatan, bahkan tadi ada pesannya Iya, tetap dikasih semangat ya. notes gitu biar tambah semangat yang sedang berjuang melawan Nah, COVID-19. Reza juga salah satu penyintas. Iya, Sempat merasakan nggak sih bantuan yang juga diberikan oleh warga, betul. oleh teman-teman sesama? Iya, jadi November lalu tepatnya saya menjadi terkena begitu ya COVID-19 sampai akhirnya banyak sekali teman-teman, keluarga benar-benar membantu. Sehingga memang setelah sembuh saya juga janji dengan diri saya sendiri bahwa saya akan kembali give back to society gitu. Jadi bantu masyarakat. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman kita tadi sesama penyintas yang membantu orang yang sedang berjuang dengan COVID-19 tadi itu pun saya rasakan. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mendonorkan plasma konvalesen Nah, waktu ini itu. dia. Sesuai dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Betul. Jadi kita akan ke pejuang selanjutnya nih yang punya kontribusi besar dalam membantu para pasien COVID-19 dengan mengkoordinasikan para penyintas untuk mendonorkan plasma darahnya. Salah satunya ini datang dari Jawa Timur, Reza. Permintaan plasma konvalesen yang terus meningkat membuat komunitas Blood for Life bahkan harus jemput bola untuk mencari pendonor plasma darah. Panggilan donor plasma Sidoarjo, nomor antrian 41. 327 prajurit TNI AL di Markas Komando Armada 2 Surabaya menjalani screening untuk menjadi donor plasma konvalesen. Mereka menerima pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan diambil sampel darahnya. Sebelum melakukan donor plasma konvalesen, para calon pendonor ini harus dilakukan screening terlebih dahulu, seperti misalnya anamnesa dan sampel darah. Untuk anamnesa ini, para calon pendonor akan diberikan beberapa pertanyaan oleh tenaga kesehatan, kemudian dilakukan pengambilan sampel darah. Nah, selama 2 atau 3 hari ke depan, hasil kemudian akan keluar dan para calon pendonor yang dinyatakan lolos persyaratan ini baru bisa melakukan donor plasma konvalesen. Nah, meskipun saat ini terapi plasma konvalesen ini masih dalam tahap uji klinis untuk terapi tambahan COVID-19, namun saat ini menjadi salah satu ikhtiar untuk pengobatan COVID-19. Selain pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tes PCR, calon donor plasma konvalesen juga harus berusia 18 sampai 60 tahun dengan berat badan lebih dari 55 kg. Bebas gejala COVID minimal 14 hari setelah dinyatakan sembuh dan tidak menerima transfusi darah dalam 3 bulan terakhir. Pengambilan plasma konvalesen akan dilakukan di PMI Surabaya dan Sidoarjo sesuai ketersediaan alat. Personel yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk dilaksanakan donor langsung. Untuk TNI Angkatan Laut, mengingatkan kembali, donor darah konvalesen atau plasma konvalesen ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Kebutuhan plasma konvalesen di Jawa Timur per hari rata-rata 1.400 kantong. Sementara ketersediaannya hanya sekitar 900 kantong per hari. Selain sulit mencari donor, jumlah mesin untuk mengolahnya juga terbatas. Saya sendiri tiap hari itu diteleponi minta darah, tapi ya itu donornya yang sulit. Dan antrinya juga banyak. Jadi kalau sudah ketemu donornya, antrinya karena mesinnya cuma bisa hanya jadi itu. Satu mesin kira-kira 1 hari itu kira-kira 10. Bagi daerah yang tidak memiliki mesin plasma konvalesen, ini tentu menjadi persoalan. Calon donor harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan screening, kemudian kembali lagi untuk proses pengambilan darah. Komunitas Blood for Life mengatakan PMI setiap daerah harus mendapat bantuan mesin, melakukan jemput bola, bekerja sama dengan rumah sakit melalui surat pernyataan ketersediaan pasien atau dinas kesehatan terkait data penyintas COVID-19 atau bahkan melibatkan komunitas donor darah. Mereka nggak mungkin dong hanya screening aja di sana, setelah itu ya balik lagi. Tidak ada operasional atau tidak ada tim penjemput bola dari PMI atau PMI bekerja sama perangkat yang ada di kabupaten setempat lah. Memang tidak harus tertumpu dengan PMI, tapi ini harus dipikirkan. Di PMI Surabaya, 7 mesin dalam 1 hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen dari 70 donor. Sementara di Sidoarjo, 4 mesin dalam 1 hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen 40 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Ya, plasma konvalesen ini menjadi salah satu terapi yang dianggap bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19. Tapi sebetulnya apa sih plasma konvalesen itu dan bagaimana warga bisa saling bantu untuk menghimpun plasma konvalesen? Iya, kita sudah bergabung bersama Dr. Aryani, pegiat Gerakan Plasma Heroes. Halo Dr. Aryani, selamat siang. Apa kabar, Dok?
Selamat siang, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini awal mula bikin komunitas pendonor plasma konvalesen seperti apa, Dok? Siapa yang menjadi inspirasi saat itu, Dok? Iya, pada saat itu berawal dari kegelisahan saya sih, Mas, melihat begitu banyaknya permintaan plasma konvalesen ya. Pada waktu itu bulan Desember 2020. Jadi berbagai media sosial saat itu banyak membroadcast tentang kebutuhan plasma konvalesen ini dan sangat sulit mendapatkan pendonor pada saat itu. Sedang kebutuhannya pasti bersifat urgent ya, karena pasien pasti tidak bisa menunggu terlalu lama. Dan saya lihat, saya tanya, belum ada komunitas atau wadah yang bisa menaungi para penyintas yang mungkin berkenan untuk berdonor dan membantu para keluarga pasien untuk mendapatkan pendonor. Akhirnya saya mencoba pikir kenapa nggak kita coba buat ya wadah tersebut yang pastinya akan lebih memudahkan ya mencari tas yang mau untuk berdonor. Dan kebetulan saat itu saya memang sehari-hari bekerja di rumah sakit rujukan COVID dan banyak teman-teman yang akhirnya mendukung kenapa nggak dibuat. Akhirnya saya memberanikan diri bersama teman-teman relawan untuk menggagas komunitas pendonor plasma konvalesen ini. Oke, Dok, tapi untuk menghimpun para pendonor plasma konvalesen, sebetulnya syarat-syaratnya apa aja sih, Dok? Apa yang kemudian membuat pencarian pendonor ini jadi lebih sulit? Apakah memang syaratnya cukup cukup kecil, cukup sulit? Ya memang tantangannya itu ya Mbak ya, kendalanya ada dua. Yang pertama adalah mencari penyintas yang mau berdonor, kemudian kendala yang kedua mencari pendonor yang bisa lolos untuk screening dan akhirnya bisa berdonor. Nah itu kendalanya dua itu. Jadi yang pertama kita sangat kesulitan mencari penyintas karena kondisi saat ini berbeda sekali dengan pada saat peak yang pertama bulan November Desember ya. Pada saat itu sangat tinggi antusiasme dari penyintas untuk mau mendaftar menjadi pendonor. Dalam waktu sekitar seminggu 100 waktu itu kalau nggak salah yang mengisi Google Form kami. Tetapi bulan Juni Juli ini sangat-sangat sulit ya Mbak. Kondisinya memang sangat berbeda. Mungkin pertama karena kondisi PPKM ya itu yang menghambat mobilitas antar penyintas untuk mau bisa datang ke kota yang ada PMI-nya. Kemudian juga varian Delta ini yang membuat mereka ragu-ragu juga takut apakah nanti saya kok pergi ke rumah sakit untuk berdonor nanti tertular. Kemudian juga banyak para penyintas yang masih belum sembuh total dari gejala COVID-nya, itu yang menyebabkan mereka akhirnya tidak bisa berdonor. Ada pula yang beralasan sudah divaksin, nah itu pada saat itu ada kebijakan kalau sudah divaksin tidak bisa berdonor harus menunggu 3 bulan. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ya setelah vaksin pertama atau kedua 3 sampai 7 hari bisa langsung berdonor. Kemudian kendala yang lain pasti ya ada yang takut jarum, ada yang trauma dengan melihat tim medis dan juga masih ada stigma negatif itu masih tetap ada. Nah, satu lagi yang kendala yang kedua tadi, kalau kita sudah dapat penyintas nih yang mau berdonor, tetapi ada lagi kendala pada saat melakukan screening ternyata tidak banyak yang akhirnya lolos untuk bisa berdonor. Kenapa? Karena kadar antibody anti-SARS-CoV-2-nya itu sangat rendah, jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa berdonor. Jadi sangat-sangat sulit Mbak memang untuk bisa berdonor. Oke, baik dokter. Ini kan Plasma Hero sebagai komunitas begitu ya, nirlaba yang tidak mendapatkan uang sepeser pun begitu ya. Sebenarnya bagaimana apa motivasinya yang membuat Dokter Aryani ini bisa terus menjalankan Plasma Hero sampai dengan sekarang, Dok? Ya, jadi kita semua relawan ya, kita ada 9, saya ada co-founder, Mas Andri Wicaksono, Mas Fadli, Mas Irwan, Mbak Ella, Pak Kasmir Andika, mereka semua sangat militan ya Mas. Jadi itu yang saling membuat kita saling menguatkan. Jadi kita semua tergeraknya dengan hati, karena kita tidak bisa melihat ada permintaan yang harusnya sangat urgent dan mungkin kita bisa membantu menyelamatkan nyawa itu ya. Jadi kita akhirnya sangat-sangat semangat dan sampai sekarang akhirnya kita memutuskan
jika masih tetap ada permintaan, akan tetap kita layani ya. Jadi meskipun di sela pro kontra dari efektivitas terapi plasma konvalesen ini, tetapi kenyataannya di lapangan sangat tinggi sekali permintaannya, dan itu pasti sudah atas rekomendasi dokter. Jadi kita selalu berusaha untuk membantu ya jika ada permintaan yang masuk ke 3 kontak person di kami. Itu sih Mas. Dok, kalau berbicara soal permintaan ini kan tinggi ya, apalagi kemarin kasusnya juga sempat melonjak di Indonesia. Sampai saat ini setiap harinya dari Plasma Hero sendiri bisa mengeluarkan atau bisa membagikan berapa kantong plasma konvalesen? Ya, ini memang sejak Juli ini sangat tinggi sekali menghubungi kami ya. Jadi kami hanya ada 3 kontak person dan sehari bisa 70 sampai 100 yang menghubungi kami baik via WA maupun telepon. Jadi memang sangat-sangat tinggi, dan kami berusaha juga untuk menyebarkan lagi link Google Form untuk penyintas yang mau berdonor, dan alhamdulillah lumayan sudah ada sekitar ada 50 ya yang mau berkenan untuk berdonor, dan itu yang coba kami terus edukasikan, karena mereka juga ternyata nggak tahu ya, saya harus bagaimana nih, saya pengen donor, saya harus bagaimana, dan itu tugas kita untuk mengedukasikan, memberitahu alur, syarat, sampai akhirnya dia bisa berdonor. Dan kami memang tidak pernah menghitung ya, dari sekitar 550 lebih database kami, insya Allah semuanya sudah kami salurkan. Kami minta untuk datang ke PMI atau unit transfusi darah untuk screening, kami edukasi, dan itu sudah berlangsung sampai sekarang. Jadi kami memang tidak pernah menghitung apakah ada berapa atau bagaimana. Jadi kami hanya senang aja kalau misalnya ada yang feedback ke kami sudah dapat pendonor. Itu jadi paling tidak kita membantu mengkomunikasikan, menghubungkan antara penyintas. Kita arahkan ke PMI, kemudian kami memberitahu ke keluarga pasien, ini di PMI di kota A, ada pendonor yang mungkin bisa dimanfaatkan kantong plasmanya. Seperti itu Mbak. Baik. Ini kalau kita ingat begitu ya, pada Juni dan Juli lalu memang banyak sekali di lini masa, di sosial media bermunculan begitu ya orang yang sedang mencari plasma dan juga sedang mencari donor begitu. Dan saat ini kan terus bermunculan komunitas dan juga kegiatan donor plasma konvalesen. Nah, harapan dari Dr. Aryani seperti apa nih untuk melihat plasma sendiri dan juga pandemi ke depannya? Ya, kami sangat mengharapkan pandemi ini segera selesai. Kita membantu sama-sama memutus pandemi ini mungkin dengan membantu memfasilitasi adanya permintaan yang sangat tinggi untuk terapi plasma konvalesen ini. Dan saya senang sekali banyak komunitas yang akhirnya muncul ya dengan berbagai macam nama, dan saya senang sekali dan kita bisa berkolaborasi, bersinergi, karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita harus membuat jejaring. Dan alhamdulillah kita juga ada banyak jejaring dengan berbagai komunitas tersebut, dan kita sama-sama bergerak. Karena kalau kita ingin cepat, kita jalan sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh, kita harus bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan semua komunitas tersebut. Oke, itu juga jadi harapan kita semua ya. Pandemi sudah tidak ada, tapi paling tidak sekarang lonjakannya sudah bisa menurun lah. Lebih kecil daripada bulan Juni atau Juli kemarin. Nah, tapi kan karena masih ada beberapa orang yang terpapar COVID-19 sampai saat ini, artinya plasma konvalesen masih dibutuhkan nih, Bu Dokter. Nah, ada beberapa pertanyaan juga di lini masa yang sebetulnya juga menggelitik gitu. Betul. Pertanyaannya simpel. Emang kalau sebelum donor darah atau donor plasma konvalesen ini nggak boleh makan berminyak? Apa sebetulnya larangan-larangan seperti itu? Yes. Tapi dijawabnya nanti, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, Ibu Sylvie nanti masih bersama kami. Tetaplah di Heroes Among Us, tangguh melawan pandemi. Kembali lagi bersama kami di CNN Indonesia, program spesial kemerdekaan Heroes Among Us.
Balik lagi dengan Dr. Aryani, pegiat Gerakan Plasma Heroes. Tadi saya sempat salah sebut Bu Sylvie, keinget semua pejuang-pejuang yang hari ini ada di CNN Indonesia. Dr. Aryani, tadi kan saya sempat nyentil nih, banyak ternyata yang ngomong di lini masa nih, netizen-netizen, warganet plus 62 yang bilang katanya nggak boleh makan gorengan. Sebetulnya sosialisasi seperti itu bener nggak sih, Dok? Iya Mbak, saya malah taunya dari para pendonor nih. Kita kan punya WA grup relawan jejaring nih yang ada di seluruh Indonesia. Mereka saling berbagi tips nih, karena mereka ada yang sudah berdonor kemudian ditolak karena plasmanya keruh. Akhirnya kebuang itu plasmanya. Mereka kan sedih ya, kecewa. Kenapa kok plasma saya kok keruh ya? Akhirnya ada yang memberitahu, oh harusnya sebelum berdonor harus fit dulu kondisinya. Jadi jangan begadang, banyak minum air putih, jangan makan yang berlemak seperti jeroan atau makanan-makanan yang berlemak paling enggak 3 hari sebelum berdonor itu Mbak. Karena itu nanti akan meningkatkan kolesterol ya, nanti yang menyebabkan plasma menjadi keruh. Karena kalau plasmanya keruh itu nggak bisa dipakai, akhirnya terbuang percuma ya, kan sayang ya. Gitu. Jadi memang benar itu, jadi memang harus jaga kondisi, nggak boleh begadang, fit, kemudian tidak ada sakit-sakit pada saat akan berdonor, harus banyak minum yang lebih dari sebelumnya, dan dijaga makannya, jadi harus yang banyak sayur buah, tidak gorengan atau yang berlemak lainnya, itu memang benar. Nah, Reza waktu itu nggak makan gorengan kan? Nggak. Alhamdulillah lancar gitu ya. Karena waktu itu saat mendaftar di PMI via WhatsApp waktu itu kalau di DKI Jakarta ya, dikasih tahu gitu syaratnya apa saja, apa yang harus dilakukan 24 jam sebelumnya gitu. Jadi supaya kita datang ke sana kondisi tubuh fit dan juga plasmanya bisa diterima gitu ya. Tapi Dok, saya mau tanya lagi, ini kan memang banyak sekali rumah sakit yang sudah menerima begitu ya plasma. Namun data yang kami dapatkan ternyata masih saja kurang. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab nih, Dok? Apakah memang kurangnya minat para penyintas ini untuk mendonorkan plasmanya atau apa, Dok? Itu tadi kendalanya macam-macam ya. Jadi kondisi ini sekarang ini PPKM, mobilitasnya sulit ya. Kemudian kedua juga masih banyak penyintas yang belum fit. Ada yang kena long COVID, jadi syarat untuk berdonor kan harus bebas gejala apapun ya, harus dalam kondisi sehat. Itu mungkin yang masih banyak yang belum bisa memenuhi syarat. Kemudian juga banyak penyintas yang tidak mempunyai hasil swab PCR atau swab antigen positif. Nah itu, jadi pada saat mungkin dia tidak punya bukti itu yang menyebabkan akhirnya dia tidak bisa berdonor karena tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian juga selain kemudian trauma, takut dengan jarum, kemudian juga ini yang sama itu tadi, karena dia lama dari sembuhnya, akhirnya kadar antibodi COVID-nya sudah menurun. Makanya disarankan setelah dia sembuh dan bebas gejala 14 hari setelah sakit dan dari selesai isomannya atau negatifnya, segeralah untuk bisa melakukan screening ya ke PMI atau unit transfusi darah di rumah sakit yang melayani donor plasma konvalesen. Karena ada rentang waktunya, jadi kalau sudah terlalu lama, misalnya sudah lebih dari 3 bulan, otomatis kadar antibodinya akan turun ya, akan lebih sedikit, akhirnya dia tidak bisa close untuk donor plasma. Ada golden periodnya ya, kalau yang dulu 3 bulan, kalau yang sekarang sudah diperpanjang dari surat dari PMI yang terbaru, tidak 6 bulan setelah dia negatif, segeralah untuk bisa memanfaatkan ya momen saat plasma Anda itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Nah Dok, tadi kalau kendalanya karena trauma, kemudian memang kurang sosialisasi begitu ya, apakah di tempat pendonoran atau di PMI-nya begitu, mesinnya ini juga sudah tercukupi? Kalau dari sepengetahuan Dr. Aryani, apakah mesin-mesin ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian khususnya dari plasma konvalesen ini? Ya, jadi hanya di kota-kota besar Mbak yang
mesinnya cukup banyak. Seperti di PMI DKI ada lebih dari 10 ya. Oleh karena itu PMI DKI bisa datang jemput bola. Jadi ke gedung mana melakukan screening, alatnya dibawa. Tetapi di kota lain itu sangat-sangat minim. Jadi kadang-kadang PMI hanya punya satu. Nah kalau hanya satu, otomatis sangat terbatas ya penggunaannya karena satu 1 jam dan setelah selesai dipakai harus istirahat paling enggak 30 menit. Nah, itu dalam sehari paling maksimal hanya bisa 4 sampai 5 dipakainya. Dan itu pun harus istirahat. Kalau terlalu diforsir akhirnya sering-sering rusak. Itu yang sering terjadi di daerah dan tidak semua daerah itu memiliki PMI yang bisa melayani donor plasma konvalesen ini karena alatnya kan khusus ya, alatnya berbeda dengan donor darah biasa, kemudian SDM-nya juga harus terlatih. Ini yang menyulitkan juga, jadi hanya di kota-kota besar. Di Kalimantan pun hanya di Banjarmasin, di Balikpapan, di rumah sakit yang besar. Jadi untuk di kota lain pun tidak ada fasilitasnya, itu yang juga masih belum merata ya fasilitas donor plasma konvalesen ini di Indonesia. Oke dokter, ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah penyintas yang kembali terinfeksi begitu ya bisa kembali mendonorkan plasmanya nantinya setelah negatif, Dok? Ya, jadi kalau dari aturan dari PMI, yang penting dia sudah bebas gejala paling tidak 14 hari dari selesai isolasi mandirinya atau dari hasil bukti surat keterangan sehat dari dokter atau bukti hasil swab negatifnya itu boleh meskipun ya COVID 2 kali. Jadi intinya dia sudah harus benar-benar sudah fit ya, sudah sehat. Oke, Dok, sejauh ini kan kita tahu hasil uji klinis di banyak negara, Dok, menunjukkan memang terapi plasma konvalesen belum begitu signifikan untuk mengurangi lonjakan COVID-19 begitu, belum begitu efektif. Nah, sementara kalau dari pandangan dokter sendiri, sampai saat ini hasil uji di Indonesia tentang terapi plasma konvalesen ini seperti apa, Dok? Ya, jadi memang negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dan memang terapi plasma konvalesen ini sama dengan vaksin. Jadi diperbolehkan dengan emergency use authorization ya. Jadi memang belum ada rekomendasi harus digunakan dan dari Kemenkes memang menyatakan ini hanya terapi tambahan, bukan terapi yang utama. Artinya sebenarnya tidak diberikan pun tidak apa-apa karena hanya terapi supporting ya, terapi tambahan. Dan kita memang semuanya sedang menunggu nih Mbak. Penelitiannya sebenarnya beberapa sudah selesai ada dari Balitbangkes, dari Kemenristek-Brin, dari BPOM, dari Eijkman, dan penelitian multisenter di 8 rumah sakit besar di Indonesia sudah selesai, cuman kita sangat menunggu ya hasil rekomendasinya apakah terapi plasma konvalesen ini penelitian uji klinisnya bermanfaat, efektif atau tidak dilakukan yang sudah dilakukan di Indonesia ini. Jadi kita masih menunggu memang. Tapi kita memang saatnya memang ya dari pedoman terapi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari FDA juga mengeluarkan emergency use authorization bahwa terapi plasma konvalesen ini sebenarnya efektif asal dengan syarat dengan titer atau kadar antibodi anti SARS-CoV-2-nya yang tinggi, bukan yang rendah, dan diberikan pada fase-fase awal. Jadi bukan pada fase dengan derajat penyakitnya yang berat, apalagi yang kritis. Jadi itu sudah sangat terlambat. Jadi memang timing, kemudian kadar antibodi yang ada di plasma itu, dan derajat sakit, komorbid, segala macam itu sangat mempengaruhi efektivitas dari terapi plasma konvalesen ini. Oke, berarti memang harus mendapatkan petunjuk dari dokter dulu dan satu lagi bahwa tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 bisa menerima terapi plasma konvalesen ini ya. Dan kita harapkan memang sosialisasi akan semakin marak begitu sehingga memang kebutuhan plasma konvalesen di Indonesia ini bisa segera terpenuhi semua ya. Baik, Dok, kalau tadi doanya adalah harapannya pandemi ini segera berakhir, pertanyaan terakhir, Dok.
kalau pandeminya berakhir kan permintaan plasma konvalesennya juga berkurang ya. Nah, apakah Plasma Hero ini masih akan tetap dijalankan sampai dengan nantinya? Iya Mbak, kita akan terus mengedukasi. Jika plasma ini ternyata, kita taat sains ya, kalau ternyata terapi plasma konvalesen ini memang tidak efektif, kita juga akan mengedukasikan kepada orang-orang bahwa terapi plasma konvalesen ini tidak efektif. Jadi kita tetap menjalankan edukasi untuk membantu memerangi pandemi ini. Apapun itu ya, dengan edukasi protokol kesehatan mengenai vaksin atau hal-hal apapun yang bisa membantu untuk segera hentikan pandemi ini. Berjuang bersama-sama. Oke, nah kalau ada yang mau donor lewat Plasma Hero, bagaimana caranya, Dr. Aryani? Bisa lihat di website kami di plasmahero.help gitu. Jadi bisa menjadi pendonor atau bisa juga sebagai pemohon ya, yang mencari. Kita akan bantu. Oke, baik. Baik, Dokter Aryani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semoga dokter dan juga teman-teman relawan selalu diberikan kesehatan dan juga terpenuhi begitu ya semua permintaan plasma konvalesen di Indonesia. Terima kasih, Dok. Salam sehat, Dok. Salam sehat semuanya.